Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini, waktu Jakarta, kita bisa melakukan silaturahim lewat Zoom, lewat virtual meeting untuk pertama kali dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Jadi satu hari saya rata-rata lebih dari 3 sampai 5 kali rapat Zoom meeting ini. Jadi saya mohon maaf agak telat ini. Adindaku Afan Rangkuti yang saya hormati, Ketua Umum FK API, kemudian Adinda Naif Adnan yang saya hormati, serta teman-teman sekalian seluruh Indonesia yang saya banggakan, yang saya muliakan. Terkait dengan judul kita adalah Haji Silaturahim secara sosial, ya, secara pribadi dan secara saleh secara pribadi dan saleh secara sosial untuk bangsa dan negara kita tercinta. Saya kira tema yang bagus ya, tema yang bagus, tema yang komprehensif, tema yang memberi makna yang begitu luar biasa bagi kita semua. Terkait dengan isu-isu yang paling penting kekinian dalam konteks kehidupan kebangsaan kita di parlemen itu adalah isu COVID-19. Ya. Yang hampir seluruh aspek kehidupan bangsa ini juga terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji juga sangat tergantung bagaimana faktor-faktor penanganan pencegahan dari COVID-19 ini. Terkait dengan masalah haji, saya kira seluruh kekuatan bangsa sekarang ini mengalami semacam culture shock, ya, shock budaya, spiritual shock, ya, shock dalam konteks spiritualitas, social shock. Nah, oleh karena itu kita menghadapi dengan sabar, dengan tenang, dengan sangat hati-hati, kemudian juga harus solutif dalam menanganinya. Nah, terkait dengan persoalan diskusi kita pada hari ini, saya juga sudah komunikasi dengan Pak Dirjen. Pak Profesor Nizar beberapa hari terakhir ini saya minta izin meskipun ke DPR, tetapi sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang mencintai Kementerian Agama ini, saya selalu silaturahim, selalu komunikasi baik dengan Menteri Agama, kemudian juga dengan para pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya minta izin, saya diperintah oleh Di Afan ini untuk menjadi narasumber. Dan pertama saya mengikuti perkembangan kegiatan luar biasa. Saya menaruh hormat dan bersyukur punya ketua umum yang begitu luar biasa dan sekaligus juga sangat solutif dalam menangani persoalan-persoalan aktivitas kehajian kita. Ya, kayak damang lon. Lanjut mi. Harus tegan start. Terputus. Ji terputus ya? Kayaknya lagi ada gangguan dengan salurannya Pak Haji Ari Tahir. Kita menganggap audit ini dapat berjalan dengan dicoba ditelepon Ji ke halo. Ya. Ya, siap ya. Abang Ra. Ya, jadi sangat tergantung kepada perkembangan terakhir di Arab Saudi. Dan juga sejauh mana rekomendasi dari tim gugus tugas COVID-19. Perdebatan beberapa hari terakhir termasuk di parlemen dan juga dengan Kementerian Agama terkait dan ini, maka hasil rapat kerja kemarin dengan Dirjen PAU juga telah disimpulkan beberapa hal. Pertama adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus mengikuti protokol penanganan COVID-19 sesuai dengan ditetapkan oleh pemerintah.
Sampai sekarang pemerintah belum bisa memberikan solusi atau memberikan keputusan apakah penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan atau tidak. Belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena pertumbuhan, perkembangan, serta perluasan penyebaran COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh tanah air. Maka tadi saya minta kepada Pak Jenderal Doni Monardo supaya dibuat zona-zona. Zona merah, biru, dan seterusnya supaya di mana saja penyebaran secara masif aktivitas penyakit ini supaya terkait dengan pemetaan perjalanan ibadah haji kita. Soal tahun ini jadi atau tidak itu sangat tergantung bagaimana 1 bulan ke depan. Nah, itu pun sangat tergantung bagaimana kecepatan kita menangani. Problem-problem terjadi agak pelambatan di dalam penanganan ini karena tenaga kesehatan kita yang sangat terbatas, kemudian alat pelindung diri juga sangat terbatas, bekerjanya laboratorium juga sangat terbatas, tenaga kesehatan juga sangat terbatas, jadi itulah yang menyebabkan salah satu problem respon terhadap penanganan ini menjadi agak berkurang. Tetapi insya Allah selalu ada solusi. Saya kira selanjutnya menyangkut penyelenggaraan ibadah haji kita diskusikanlah supaya bagaimana sikap DPR sesuai dengan kewenangannya dari aspek legislasi, aspek anggaran, dan juga aspek pengawasan akan terus kita diskusikan. Kemarin juga berkembang mengenai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Kemarin kan kita putuskan itu 35 juta. Kurang lebih 35 juta. Dengan asumsi dolar kan masih sekitar 13.700 sekian. Sekarang dolar sudah angka di atas 16.000 dolar. Ini juga memang persoalan tersendiri, memerlukan pembahasan bersama-sama. Kendala lain adalah bahwa DPR tanggal 12 Mei nanti itu sudah libur, sudah reses. Sehingga untuk mengambil keputusan segera ini juga mengalami kendala. Kecuali seperti praktek tahun lalu kita praktekkan bahwa ada keputusan memerlukan keputusan harus segera, maka DPR dapat menggunakan hak istimewanya untuk melaksanakan sidang pada saat reses. Ini tergantung bagaimana isu atau persoalan-persoalan yang berkembang pada waktunya yang perlu kita putuskan. Saya kira itu dulu sementara pengantar dari saya. Mudah-mudahan teman-teman dapat bekerja dengan baik. Saya kira usul saya adalah teman-teman dari FKAP ini selalu mengikuti perkembangan-perkembangan isu terakhir di DPR. Ya, DPR. Nanti kalau ada kurang bahan saya kasih nanti. Ya. Terima kasih. Yang ahli tanya semuanya boleh. Ya, terima kasih. Semuanya akan terinformasikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menyampaikan terima kasih atas statementnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari beberapa peserta Zoom meeting. Pak Haji Ali mohon izin. Ada himbauan apa khusus untuk misalnya untuk Kepala Bidang PHU dan Kepala Seksi PHU di daerah seputar informasi-informasi terbaru pelaksanaan Haji 2020. Mungkin ada himbauan? Ya, teman-teman di daerah tetap saja menunggu perkembangan informasi dan selalu mengikuti perkembangan informasi terkini. Terutama kebijakan-kebijakan yang ada di DPR bersama dengan Kementerian Agama. Dan selalu akan kita update. Saya hampir seminggu 2-3 kali pasti bicara dengan Pak Dirjen, Pak Wakil Menteri, dan seterusnya itu. Jadi insya Allah selalu ada perkembangan-perkembangan terkini akan tersampaikan. Tetapi saya melihat Ketua Umum kita ini kan energik betul ini. Energik dan juga sangat. Jadi mudah-mudahan ini komunikasi benar. Jarang-jarang anggota DPR mau melayani Ketua Umum ini. Terima kasih Yang Magda. Saking sayangnya ini. Halo, sudah. Bismillah ya. Ya, pokoknya teman-teman bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua juga jaga kesehatan, kemudian jaga jarak ya, social distancing juga harus dilakukan. Pakai APD ya, alat pelengkap masker. Kurang masker minta Komisi 8 aja insya Allah dikasih pasti. Siap. Ya. Bismillah ya, bekerja dengan baik. Pokoknya gini lah, saya selalu terkesan bahwa Kementerian Agama motonya ikhlas beramal. Ya. Saya selalu merindukan itu. Dan teman-teman di lapangan luar biasa saya ikut terus aja membangun ikhlas beramal itu sebagai bagian dari ciri Kementerian Agama, ciri dari FKP. Terima kasih. Siap Pak Bangda. Mungkin ada yang disampaikan Pak Haji Afan sebagai ketum.
Ya mungkin yang pertama, Assalamualaikum Abangda. Beliau ini abang saya, senior saya, baik di dalam ilmu agama, sosial, juga di dalam ilmu politik sebenarnya. Saya banyak belajar dengan beliau, ketawaduan beliau, waroknya beliau itu memang jadi cermin bagi saya. Abangda terima kasih telah bergabung dengan kita, memberikan pencerahan kepada kami. Tapi pada prinsipnya saya mungkin menyampaikan kepada kawan-kawan di PWFKI, PB maupun di KASI PHU se-Indonesia bahwa tantangan terberat kita ini adalah antabayunisme. Jadi ketika haji senantiasa selalu di antabayunisme kan, padahal di dalam Quran kita sudah tahu bahwa tabayun itu hukumnya wajib. Nah, mungkin himbauan dari saya, kita ajaklah media untuk menjadi lebih santun, beretika, bermartabat dalam memberitakan tentang yang terkait dengan Islam. Karena apapun akhir hasilnya adalah tentu haji bisa dapat menjadi sentimen negatif kepada masyarakat. Ketika media tidak ataupun lalai di dalam melakukan sebuah tabayunnya. Mungkin itu aja himbauan dari saya. Mohon kerjasama kepada KASI PHU, PWPB, KAPI, kepada seluruh jaringan media massa yang ada saat ini, bahwa jangan sampai ada pemberitaan yang melenceng dari dari pemberitaan yang sebenarnya, dan biasakanlah tabayun, karena tabayun adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pesan saya singkat seperti itu. Terima kasih Pak Naim. Oke, terima kasih Pak Ketum. Kami lanjutkan lagi kepada Pak Haji Ali Taher. Masih banyak hoax yang beredar di masyarakat ini. Gimana tanggapan Pak Haji seputar pelaksanaan haji 2020 ini? Ya, saya kira itu wajar saja karena ada aspek psikologi shock ya. Jadi harapan untuk bisa berangkat haji tahun ini kan sudah lebih dari 4 juta orang ya, 4 juta, hampir 4.600.000 orang menunggu haji. Sementara haji kita bisa hanya 231.000 dibagi dengan haji plus, jadi sekitar itulah. Persoalan sekarang ini kan kondisi emergensi, kondisi force majeure, kondisi darurat. Bahkan Presiden sudah memutuskan ini sebagai bencana nasional. Nah, oleh karena itu, saya kira untuk menjawab persoalan-persoalan informasi juga yang saya terima di media massa maupun dari masyarakat langsung ke saya, kita perlu tabayun. Mas Afan tadi mengatakan kita perlu tabayun. Saya kira betul itu. Jadi untuk tabayun itu, untuk mendapatkan kepastian ini kan yang bisa menjadi rujukan untuk kepastiannya itu kan DPR dan pemerintah, Kementerian Agama. Saya kira pegang itu saja. Hasil raker Kementerian Agama dengan Komisi 8 itulah yang menjadi kata akhir dari sebuah pengambilan keputusan. Jadi kalau belum ada keputusan resmi antara DPR, Komisi 8 dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, maka itu informasi yang belum bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan tidak lanjut aktivitas penyelenggaraan ibadah haji. Nah, oleh karena itu kita perlu bersabar untuk selalu melakukan updating data dan informasi dari waktu ke waktu. Ya, insya Allah begitu ada informasi segera yang kita lakukan, saya kapan saja saya akan lakukan, saya langsung akan bicara dengan Pak Ketua Umum, Pak Afan ya. Jadi insya Allah begitu ada keputusan DPR saya akan langsung sampaikan demi kemaslahatan umat kita. Ya, saya juga mendapat pertanyaan dari Papua, dari Sulawesi Utara, dari NTT, dari mana-mana, Sumatera. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji? Pokoknya sabar, tunggu keputusan pemerintah. Nah, keputusan pemerintah dan DPR itu adalah puncak dari pengambilan keputusan, jadi atau tidak. Nggak mungkin juga kalau tanpa ada musibah kemudian tidak memberangkat, itu nggak mungkin juga. Jadi kita harus rasional, kita harus objektif, kita harus proporsional dalam menilai supaya informasi yang lalu lalang di media massa itu jangan dianggap sesuatu yang keliru juga, tetapi perlu dijawab dengan sikap yang tawadu, sikap yang tabayun, supaya semua informasi itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Haji ini kan semua orang merindukan. Ya. Semua orang merindukan, semua orang berharap, semua orang ingin ke sana.
Saya saja itu kepingin kalau perlu setiap tahun kalau tidak malu gitu loh. Karena kerinduan itu penting. Ya. Siapa yang tidak rindu dengan Ka'bah? Orang berapa hari ini Ka'bah kosong saja kita menangis kok gimana? Iya, betul. Ya, menangis kita. Sedih Ka'bah kita, kosong itu sedih. menangis kita. Sedih kita. Tidak pernah Madinah itu kosong. Kita semua menangis. Allah. Bukan maunya kita. Tapi kita yakin bahwa di balik peristiwa ini selalu ada hikmahnya. Allah telah menegur kita. Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan corona ini. Jangan ada yang salah dalam hati kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita. Allah menegur dengan caranya. Tapi kita yakin bahwa Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang pula akan menyembuhkannya. Tinggal ikhtiar manusialah yang akan mencari jalan itu. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Amin, amin. Nah, oleh karena itu, saudara, kita harus berbaik sangka pada Allah. Harus berbaik sangka pada Allah bahwa pada waktunya Allah juga akan meringankan beban kita sepanjang kita bisa berzikir, sepanjang kita berbuat baik. Jangan-jangan bangsa ini terlalu banyak bicara, tidak bersedekah. Jarang juga memikir anak yatim. Jarang juga mikir fakir miskin. Mungkin juga kita tidak bersedekah untuk mereka. Semua ini pelajaran. Semua ini pelajaran. Saya juga malu, saya kemarin MPR juga saya bicara, jangan-jangan anggota DPR, MPR juga tidak berjuang maksimal untuk kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu adik-adikku, teman-temanku di Kementerian Agama, saya ini selalu membela Kementerian Agama di mana-mana. Kenapa? Karena gawang terakhir Republik untuk menjaga rohani bangsa ini Kementerian Agama. Yang diukur secara baik itu adalah penyelenggaraan ibadah haji. Allahu Akbar. Oleh karena itu, teman-teman bersabarlah. Ya, saya kira itu saya agak emosional memang kalau bicara haji dan umat karena inilah jantung dakwah Islam, jantung syiar Islam, jantung harapan dan kebahagiaan umat. Itu salah satu haji itu dari 5 itu. Syahadat, ya, kemudian sholat, puasa, zakat dan haji ini pilar-pilar kedamaian, pilar-pilar kebahagiaan, pilar-pilar orang mencari kehidupan yang sempurna di situ. Baik. Jadi saya meskipun tidak lagi ketua Komisi 8, saya akan terus memonitor, mendorong, menguatkan teman-teman, bekerjalah dengan ikhlas dan sabar untuk kepentingan bangsa kita. Amin. Kesolehan spiritual akan menghasilkan kesolehan sosial. Baik, Pak. Kesolehan spiritual, Kami juga kesolehan spiritual dan kesolehan sosial itu akan sangat tergantung di pundak kita. Di pundak kita seorang muslim itu ada 3 fungsi utama, Mas Naif. ya, Oleh Profesor Dr. Abdul Daraj mengatakan di pundak seorang pemimpin muslim, seorang pribadi muslim itu ada 3. Pertama adalah fungsi kerisalahan. Fungsi kerisalahan. Yang kedua adalah fungsi kekhalifahan. Dan yang ketiga adalah fungsi kerahmatan. Fungsi kerisalahan, fungsi kekhalifahan, dan fungsi kerahmatan inilah yang perlu kita jawab dengan perbuatan, bekerja baik, bekerja ikhlas, bekerja cerdas untuk kepentingan umat dan bangsa dan negara. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang memiliki 18.108 pulau dengan bahasa yang begitu banyak, umat Islam yang begitu banyak, umat lain juga kita hargai, kita dorong hak-haknya juga berkembang. Ini bagian dari Islam rahmatan lil alamin yang kita laksanakan. Percayalah bahwa rahmat Allah itu meliputi seluruh isi alam. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Pak Haji Ali M. Tahir. Kami juga menyampaikan salam dari teman-teman pengurus FKP, juga para kasih PHU dan para kabit. Mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan kesilapan. Kami mohon statement closing statement Pak Haji Ali Tahir sebelum kita tutup acara Jagong kita pada hari ini. Saya ini Mas Naif, saya ini berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Islamnya 8,93% saja. Waktu kecil itu saya sangat bermimpi menjadi seorang muslim yang bisa memperjuangkan aspirasi umat di daerah saya. Nah, oleh karena itu yang satu hal saya ingin menutup silaturahim kita ini.
kita menjadi seorang Islam tapi juga menyayangi umat yang lain. Karena terus terang saja 3 rahasia yang bisa dijawab oleh Islam, dan mohon maaf tidak dijawab agama lain, adalah rahasia roh, rahasia dunia, dan rahasia akhirat. Islam mengajarkan 3-tiganya sekaligus bersamaan. Ada informasi Al-Quran dan hadis dan ulama, tetapi terkonfirmasi dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, kita bersyukur sebagai Muslim. Itulah puncak dari kesyukuran yang amat dalam bagi pribadi saya. Karena saya sekolah di Katolik, di Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi orang Muslim minoritas, itu memang faktor beban psikologis besar dan berat. Tetapi sekali lagi, ana muslimun qabla kulli syai'. Wallahu ghalibun 'alal amrihi walakinna aksaran nas la ya'lamun. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu meskipun kebanyakan manusia tidak paham. Kenapa kita menjadi muslim? Subhanallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Saya kira itu saja. Saya takut menangis lagi. Terima kasih Pak Haji. Karena bagi saya teman kursus juga tahu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang berada di Zoom ini sehat semua. Pak Dan selamat bekerja. Ada 6 hal, Dina. Saya pesan terakhir. Ya. Hidup ini ibadah, maka kerjakan 6 hal. Iya. Mas Afan, 6 hal saja. Nggak usah banyak-banyak. Iya. 1, ikhlaslah dalam bekerja. Udah, ikhlas saja. Yang kedua, tekuni pekerjaan. Karena surah Al-An'am 132. At-Taubah 105. Yang ketiga, sabar. Yang keempat itu berbaik sangka terhadap semua peristiwa. Yang kelima itu amanah dalam bekerja. Yang keenam itu istiqomah. Yang ketujuh tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 prinsip Al-Ittihadiyah dalam membangun budaya kerja, membangun etos kerja, membangun komunikasi di antara kita semua. Bagian dari membangun kesolehan spiritual, kesolehan sosial, sekaligus juga memberi manfaat bagi hidup. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan 7 prinsip tadi kita juga bisa mengamalkan bersama. Sekali lagi kami mendoakan Bapak mudah-mudahan sehat selalu. Dan Amin. kita semua ingin sehat menjelang Ramadan. Semua di grup ini juga, di Zoom meeting ini sehat semua. Dan sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada Jagong Umrah Haji dengan tema-tema yang lain. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada pertanyaan mungkin yang belum bisa ditanyakan. Dan juga terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA saya. Dan juga ada di WA chat dari Zoom ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.